semua, nama saya Yosepin Lovina Putri Kusmawati dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan membahas soal persiapan US Kimia. Dan saya akan membahas nomor 36. Yuk simak pembahasannya. Oke, soalnya adalah seorang siswa melakukan percobaan hidrolisis dengan mencampurkan larutan CH3COOH dan NaOH. Di situ disediakan tabel, lalu yang ditanya adalah urutan harga pH dari ketiga percobaan tersebut, mulai dari yang terbesar adalah. Nah, di soal ini reaksi hidrolisis yang terjadi adalah CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Nah, CH3COONa ini bersifat basa karena berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH, sehingga rumus hidrolisisnya adalah OH- sama dengan akar KH kali molaritas garam. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari KH. KH adalah tetapan hidrolisis yang besarnya dapat dicari dengan rumus KH sama dengan KW per KA sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Min 5-nya naik jadi 10 pangkat min 9. Kenapa KW-nya 10 pangkat min 14? Karena itu udah ketetapan dan KA-nya itu bisa dilihat dari soalnya, yaitu di situ diketahui kalau KA-nya 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari molaritas garam dari masing-masing percobaan. Nah, rumusnya itu adalah M1 kali V1 per V total. Lalu tinggal masukin aja M1-nya di situ konsentrasi pada percobaan 1 0,1 dikali V1-nya adalah volume 25 per V total 25 tambah 25 sama dengan 50 dan hasilnya 0,05. Seterusnya sampai percobaan ketiga. Nah, setelah selesai mencari molaritas garam dari percobaan 1 sampai ketiga, selanjutnya kita bisa cari pH dari masing-masing percobaan di atas. Pertama kita cari OH- dulu. OH- itu sama dengan akar KH kali molaritas garam. KH-nya kan udah kita cari tadi, hasilnya 10 pangkat min 9. Terus molaritas garam percobaan satunya tinggal dimasukin aja, yaitu 0,05. Jadi akar 10 pangkat min 9 dikali 0,05 hasilnya 0,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu dihitung sampai seterusnya, tinggal masukin aja sampai percobaan ketiga. Terus selanjutnya tinggal kita cari deh pOH-nya. pOH itu kan min log H+, jadi min log 0,7 kali 10 pangkat min 5. 5-nya turun jadi 5 plus log 7. Terus nyari pH gimana? Nyari pH itu 14 kurang pOH, jadi 14 kurang 5 sama dengan 9 min log 7. Log 7 kan diketahui di soal 0,84, jadi tinggal 9 kurang 0,84 sama dengan 8,16. Nah, itu dihitung aja seterusnya, ngikutin yang atas tadi sampai ke percobaan ketiga. Nah, setelah ketemu semua, jadi bisa kita urutkan dari yang terbesar adalah 2, 3, 1. Jadi jawabannya yang D. Halo semuanya, saya Azara Zaki Hasni akan membahas soal persiapan US Kimia, yaitu soal nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya soalnya. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1 atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit.
Mudah bukan? Sekian pembahasan dari soal nomor 7. Terima kasih. Nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A4, B4 plus log 5, C5, D10 minus log 5, dan E10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH. Setelah direaksikan menjadi KCl plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa. KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+ yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4. Pembahasan nomor 23. Soalnya, perhatikan persamaan reaksi asam basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah nomor 23. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 2. Pada nomor 1 merupakan teori Arrhenius karena terdapat hasil ion OH-. Pada nomor 2 termasuk teori Bronsted-Lowry karena terdapat spesies yang memberi proton dan spesies yang menerima proton. Pada nomor 2 termasuk teori Lewis karena NH3 bertindak sebagai basa, yaitu spesies yang memberi pasangan elektron bebas ke BF3. Nah, BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3.